Halo semuanya, selamat pagi teman-teman dan dosen yang kami hormati. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang hubungan hasil pendapatan dan konsumsi pelaku usaha UMKM bakso. Alasan kelompok kami memilih UMKM bakso sebagai target penelitian kami terhadap analisis hubungan hasil pendapatan dan konsumsi adalah karena alasan yang pertama, bakso adalah suatu jenis usaha UMKM yang populer di kalangan masyarakat. Yang kedua, usaha bakso sebagai UMKM cukup banyak diminati oleh masyarakat karena harga yang terjangkau dan rasanya yang lezat. Yang ketiga, karena usaha memiliki berbagai masalah dalam pengembangan usaha yang menarik untuk diteliti. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui berbagai hal seperti untuk mengetahui perubahan pendapatan dan konsumsi sebelum dan sesudah pandemi dan juga dari adanya kenaikan harga bahan baku bakso. Untuk mengetahui apa saja yang dilakukan pelaku UMKM bakso dari pendapatan penjualan yang meningkat. Untuk mengetahui cara para UMKM bakso untuk mengatasi permasalahan pendapatan yang menurun, dan juga untuk mengetahui teori apa yang sesuai dengan hasil analisa hubungan pendapatan dan konsumsi pelaku UMKM bakso di Jember. Teori menurut John Maynard Keynes. Pada tahun 1930, Keynes mengemukakan sebuah pendapat mengenai teori konsumsi. Teori konsumsi tersebut yaitu jumlah konsumsi saat ini berhubungan langsung dengan pendapatan. Fungsi konsumsi jangka pendek yang menunjukkan hubungan antara pendapatan nasional dengan pengeluaran atau konsumsi. Dapat digambarkan menjadi fungsi C sama dengan A plus BY. C yang berarti konsumsi rumah tangga, A konsumsi otonom, B MPC, dan Y disposable income. Yang kedua ada Milton-Friedman permanent income hypothesis. Menurut Friedman, pendapatan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Pengeluaran konsumsi seseorang dipengaruhi oleh pendapatan permanen secara proporsional. Apabila terjadi kenaikan pendapatan sementara yang positif, maka pengeluaran konsumsinya juga akan mengalami kenaikan. Begitu pula sebaliknya, menurut teori ini, konsumsi permanen seseorang konsumen mempunyai hubungan yang positif dan proporsional dengan pendapatannya. Dapat digambarkan melalui definisi CP sampai dengan KYP. CP berarti konsumsi permanen, YP pendapatan permanen, K angka konstan, nilai antara 0 sampai 1. Dan untuk berikutnya adalah teori dari James Duesenberg, yaitu Relative Income Hypothesis. Menurut teori ini, pola konsumsi seseorang ditentukan oleh pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya. Apabila pendapatan berkurang pada periode tertentu, konsumen tidak akan banyak mengurangi pengeluaran konsumsi. Justru untuk menutupnya, mereka mengurangi tabungannya. Dan untuk teori selanjutnya adalah teori life cycle hypothesis yang dikemukakan oleh Franco dan Richard Brammer, yang digambarkan ketika seseorang mengalami de-saving karena konsumsi lebih besar daripada pendapatan, dan seseorang akan mengalami saving ketika pendapatannya lebih besar daripada konsumsi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai grafik tentang teori-teori ini. Yang pertama adalah kurva fungsi konsumsi oleh Keynes. Titik X menunjukkan persinggungan antara kurva Z dengan kurva C, di mana Y sama dengan C. Ini adalah titik saat besaran konsumsi secara dengan besaran income. C0 di sini mengindikasikan bahwa konsumsi akan tetap dilakukan walaupun income sebesar 0. Ingat bahwa proporsi tambahan konsumsi lebih rendah daripada proporsi tambahan income, sehingga menimbulkan ruang di mana kurva C menjadi lebih landai daripada kurva Z. Ruang inilah yang menjadi proporsi untuk tabungan atau saving. Ruang sebelum titik X menunjukkan konsumsi lebih besar daripada income. Untuk memenuhi hal tersebut, bisa diambil dari tabungan terlebih dahulu atau melakukan pinjaman. Selanjutnya adalah permanent income hypothesis. Di sini, K adalah sebagai fungsi konsumsi jangka panjang. Sekilas pembahasan bahwa YO lebih besar dari 0, yakni penghasilan transitori positif lebih besar dari penghasilan golongan kaya dengan transitori negatif. YP lebih kecil dari Y, yakni penghasilan terukur lebih besar daripada penghasilan permanen. Yang selanjutnya adalah relative income hypothesis. Nah, grafik kuning di sini menunjukkan fungsi konsumsi jangka panjang. Kita ambil contoh. Apabila penghasilan sebesar Y2, maka besarnya pengeluaran konsumsi sebesar E pada fungsi konsumsi jangka panjang. Selanjutnya adalah life cycle hypothesis. Di sini telah disediakan grafik dengan urutan nomor-nomor tertentu. Nah, bagian 1 adalah umur 0 sampai dengan T0. Seseorang mengalami dis-saving di mana orang tersebut belum memiliki pendapatan, akan tetapi ia perlu melakukan konsumsi.
Yang selanjutnya, umur T0 sampai T1, orang masih melakukan this saving karena konsumsi yang lebih besar daripada pendapatan. Yang selanjutnya adalah masuk kepada bagian 2. Adalah umur T1 sampai dengan T2. Seseorang mengalami saving di mana pendapatan lebih besar daripada konsumsi. Yang selanjutnya adalah bagian 3. Adalah umur T2 di mana orang kembali melakukan this saving. Ia tidak cukup lagi menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi pengeluarannya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian konsumsi. Secara umum, konsumsi itu sendiri dilambangkan dengan huruf C yang berasal dari kata bahasa Inggris yaitu consumption. Konsumsi sendiri juga mempunyai arti sebagai pembelanjaan atas barang dan jasa yang dibutuhkan seseorang dengan tujuan untuk memenuhi segala kebutuhan seseorang. Selanjutnya adalah konsumsi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mankiw, pada tahun 2013 mempunyai arti sebagai pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Dan menurut Samuelson dan Nordhaus, pada tahun 2001, konsumsi memiliki arti pengeluaran yang dilakukan untuk memenuhi pembelian barang dan jasa akhir guna mendapatkan kepuasan dan kebutuhannya. Samuelson dan juga Nordhaus juga membagi konsumsi menjadi 2, yaitu konsumsi rutin, yaitu konsumsi yang dikeluarkan secara terus-menerus setiap tahun, dan konsumsi sementara, yaitu tambahan yang tidak terduga dari konsumsi rutin tersebut. Selanjutnya, yang ketiga adalah menurut Franco Modigliani adalah pola konsumsi masyarakat didasari oleh pola penerimaan dan pola pengeluaran konsumsi seseorang dalam siklus hidupnya. Yang terakhir, menurut James Glastonbury, pengeluaran konsumsi masyarakat ditentukan oleh tingginya pendapatan yang pernah dicapainya. Jika pendapatan seseorang berkurang, maka konsumen tidak akan mengurangi konsumsinya untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang tinggi dan terpaksa mengurangi jumlah uang yang ditabung. Dalam pengamatan yang dilakukan oleh kelompok kami untuk mendapatkan informasi mengenai pola konsumsi pada pelaku usaha UMKM bakso di daerah Jember, mendapatkan hasil yang cukup mengejutkan. Kami melakukan pengamatan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan terhadap 48 responden melalui wawancara. Berdasarkan kualifikasi, yakni dari diagram di bawah ini, 64% pelaku UMKM bakso memilih menggunakan kios untuk mereka berjualan. Sedangkan 46% memilih gerobak atau bisa kita sebut dengan pedagang kaki lima. Kebanyakan pedagang bakso di Jember adalah laki-laki dengan hasil 69% dan perempuan hanya sebanyak 31%. Kami juga mengajukan pertanyaan bagaimana cara para pedagang mengatasi jika terdapat lonjakan bahan baku. Dari 48 responden, 20 menjawab untuk mengurangi takaran adonan agar menghindari menurunnya keuntungan. 16% lainnya lebih memilih untuk menjaga kualitas rasa dan porsi dagangannya. 6 lainnya lebih memilih untung berkurang dan menjaga kualitas makanan. 5 lainnya lebih memilih menaikkan harga namun kualitas sama. Dan 2 lainnya memilih mengurangi porsi dan memperbanyak bumbu untuk menutupi kerugian. Pendapatan jika bahan baku naik. Dampak pendapatan jika bahan baku naik dilihat pada diagram para responden paling banyak akan mengalami berkurangnya pendapatan menurut 41% dari 48 responden. Dan juga terdapat 6% responden yang mengalami modal tidak stabil, tetapi terdapat 38% responden yang tidak mengalami perubahan dengan pendapatan tetap. Kemudian slide selanjutnya, penjualan sebelum pandemi. Pada penjualan sebelum pandemi, lebih banyak mengalami kenaikan menurut para responden dan sedikit yang mengalami penurunan. Dan selanjutnya, penjualan setelah pandemi. Untuk dampak setelah pandemi, para pelaku usaha UMKM bakso sebanyak 36% orang mengalami pendapatan yang menurun, dan lainnya yang mengalami dampak adanya laba menjadi rendah dan ada juga yang tidak mendapatkan laba. Baik, berdasarkan analisis dan penelitian yang sudah kelompok kami lakukan, terdapat beberapa kesimpulan bahwa beberapa hal dapat mempengaruhi proses berjalannya UMKM bakso. Dari beberapa hal tersebut dapat dikaitkan dengan teori yang berkaitan, yaitu life cycle hypothesis theory, di mana pedagang bakso dalam memperoleh keuntungannya melakukan investasi dan menabung uang yang mereka dapat dari penjualan bakso, dan juga mereka belanjakan untuk penjualan selanjutnya, dan juga mereka
tabung untuk keperluan mereka di masa depan.